teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan dan partner gue Bremi di channel di Indonesia di konten di Elite Vlog. The Elite Vlog, benar. Jadi gini Brem, banyak kemarin tuh gue foto mobil si Genio, Tandem dan si EG berbarengan. Terus jadi banyak yang komen, mana Mas Varionya? Mana Mas Varionya? Udah lama banget nggak jalan-jalan. Padahal kemarin gue sempet posting lagi di jalan mobilnya, terus yang akhirnya jalan lagi, sebenarnya itu foto lama teman-teman. Baru gue upload aja, padahal mobilnya sudah lama jogrok di sini. Nah, di kesempatan kali ini ya Brem ya, gue mau ngajak lo semua buat proses ngidupin lagi si Vario. Sebenarnya nggak banyak sih. Kalau tadi dicek di kontak nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Alias akinya. Akinya soal. Jadi gue udah pesen aki. Sekarang lagi OTW untuk kita ngidupin, sama yang paling penting itu mungkin di rak velg sebelah sana teman-teman. Oh iya, satu benar. velg punyanya ini. Velg dia. Jadi udah lama banget itu velg di sana dan sekarang pakai velg pengganti yang gue dapetin dari saat gue dapet Genio. Oh gitu. Iya, jadi cuma buat ganjil doang. Spare tire-nya Genio dong? Enggak, itu sih velg, sebenarnya velg bawaan dari Genio. Velg punya Genio dapat velg itu gitu. Iya. Jadi karena nggak kepake akhirnya gue buat spare. Jadi karena gue kemarin apa ya benar bisa dibilang udah ada kalanya saat lo tuh yang kayak udah ntar aja deh. Ntar aja deh gitu Brem. Jadi tapi sekarang gue niatin hati gue karena banyak banget temen yang ngomong, Mas bawa lagi dong Varionya. Iya benar juga sih. Kalau gue ingat mobil ini adalah mobil yang sangat berarti buat gue, kayaknya saatnya sekarang gue mau bikin mobil ini rapi lagi, minimal gue hidupin dulu deh biar bisa jalan-jalan yang mobil ini. Bener ya Brem? Ini mobil Rizwan yang bikin jadi mobil-mobil ini nih. Ya bisa dibilang dulu tuh ini adalah manekin berjalan gue. Manekin berjalan, bener. Nah tapi buat teman-teman yang penasaran nih, apa aja yang akan kita cek dari si Vario ini yang udah lama banget nggak nyala, jangan lupa dong support kita terus dengan cara gimana Brem? Subscribe, like, share, dan komen. Nah, jadi kalian komen aja misalnya ada apa lagi dong, mau diapain lagi mobilnya, atau mau bahas tentang apanya, silakan komen aja. Tapi untuk sekarang kita konsentrasi ke ngidupin mobil. Hidupin mobilnya. Nah yang pertama kali nih Brem nih, gue mau kasih tau lu. Misalnya teman-teman punya mobil yang sudah lama tidak dipakai juga kayak gue, apa aja sih yang mesti dicek? Oh iya. Gitu, oke? Step-stepnya ya. Oke, sekarang jangan kemana, tonton videonya. Sekarang kita cek Varionya apa yang Let's mesti dicek. go. Yang pertama kali dicek Brem, itu adalah oli. Karena udah lama dong si mobil ini di sini. Gue nggak tahu nih di bawahnya ada genangan oli apa enggak, gue nggak tahu ya kan. Jadi yang pertama kita cek itu adalah oli. Takutnya olinya ada bocor. Iya, benar. Oke. Nih dipsticknya, kalian pertama cek dulu nih dipsticknya. Oh, ini sih ngelihatnya aman ya olinya, tapi coba kita lap dulu pakai tisu. Habis itu kita colok lagi buat kita cek apakah benar yang tadi. Udah lama banget nyala. Kalau ngelihatnya sih aman ya. Coba disenterin bentar. Olinya masih dalam keadaan yang bagus. Kalau dari warnanya ya masih bening, dan untuk aman sih. Aman sih deh. Titik normal. Berarti alhamdulillah ya nggak ada bocor ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Sekarang ini jadi kayak ada Elite tutorial ya. Iya, benar. Ini bisa juga sih Brem buat jadi itu ya kan, nggak jadi susah banget buat untuk ya. Ya, aki nyampe teman-teman. Sekarang yang kedua adalah kita cek dari radiator. Iya nggak? Kita cek. Wih, masih bagus. Masih full ya? Masih full. Reservoirnya? Kita cek reservoir. Masih aman juga, masih dalam di batas maksimal ya? Batas maksimal, betul. Cakep. Ada beberapa lagi yang mesti kita cek teman-teman. Ini yang kelihatan aja ya teman-teman ya. Ini kita lihat dari oli power steering. Power steering juga masih dalam batas maksimal. Masih enggak sih sebenarnya, masih pertengahan lah, aman lah, tapi masih ada olinya. Masih aman. Si minyak rem terlihat teman-teman dari sini nih. Ini batas max-nya. Ya kan? Ini masih aman banget, masih bawah sini sedikit. Jadi harusnya mobil ini aman semuanya. Kelihatannya sih nggak ada leaking ya? Ya, mungkin power steering doang tuh tadi ada leaking, tapi gue nggak tahu ada di mananya. Apa sebelumnya juga sudah kurang, gue juga nggak tahu. Tapi nanti kita akan cek untuk jalan. Nah, sekarang tukang aki datang. Jadi kita lihat, kita cek dulu. Akinya gue beli sama yang ini. Nanti kita lihat, nanti kita ngobrol-ngobrol sama masnya. Apa yang penyebab si aki ini bisa ngedrop ataupun
soak kayak gini. Oke, jangan kemana, tonton video ya. Ini sekarang akinya udah datang teman-teman. Ini berapa ampere mas? Ini sekitaran 50 ampere. 50 ampere. Iya. Oke, ini kemarin kenapa gue beli Amarong karena kemarin terakhir gue ganti itu 2020 kalau gue ngelihat dari si akinya. Iya, betul. 2020 itu pakai Amaron. Jadi gue balik lagi pakai Amaron. Yang bikin akinya soak tuh apaan mas? Kalau kan tadinya tuh bisa teman-teman di jumper. Iya. Habis itu di starter masih bisa. Tapi sekarang di jumper bisa. Tapi mulai berat, habis itu setelah dimatiin udah nggak bisa. Oh itu biasanya sih daya penyimpanannya udah nggak nyimpen lagi. Selnya, dalam ya. selnya. Selnya itu udah elemennya udah ada yang kena. Oke, nah itu biasanya kenapa mas? Biasanya itu kan kalau misalnya dari faktor umurnya ya. Umurnya 2 tahun. Udah 2 tahun sih udah cukup umur lah istilahnya. Kalau pemakaian sih mestinya harusnya rutin. Oh. Kalau misalkan pemakaiannya hanya di standby aja gitu di tempat, minimal panasin setengah jam atau sejam. Oh, jadi buat teman-teman yang di rumah yang biar akinya, biarpun mobilnya nggak jalan, tapi mau akinya awet, bisa dipanasin sekitar setengah jam sampai 1 jam ya? 1 jam. Ya, itu per berapa hari? Itu minimal 4 hari atau 3 hari lah dalam 3 hari seminggu. sekali. Oke, 3 hari sekali ya? Iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang bisa dipakai sih normal sih, aman-aman aja harusnya ya. Iya. Tapi gue mau tanya, ini kan aki kering. Iya. Umurnya aki kering itu maksimal berapa lama? Kalau kita sih pahitnya setahun setengah ya. Kadang umurnya sampai 2 tahun setengah, kadang 2 tahun. Tergantung pemakaian Tergantung berarti ya? pemakaian juga dari si mobilnya. Gitu. Jadi berarti antara 1,5 tahun sampai dengan 2,5 tahun ya, Iya. tergantung dari pemakaian ataupun Betul. dipanasin atau enggaknya, Iya, segala betul. macam gitu ya mas ya. Iya. Jadi wajar sih 2 tahun dia udah mulai keok ya kan, Iya. akinya ya kan. Oke, sekarang kita lihat gimana cara pemasangan akinya dan mudah-mudahan mobilnya bisa just keren di start. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya. Jadi teman-teman sekarang nih akinya udah dipasang deh. Akinya udah kepasang. Harusnya mobilnya bisa nyala normal. Harusnya. Iya. Emang kan nggak tahu. Tapi gini, kemarin itu kebetulan bensinnya habis banget. Jadi gue udah siapin, gue beli bensin sedikit, cuman 2 liter supaya mobilnya bisa dipanasin dulu, habis itu bisa gue bawa ke pom bensin. Gitu. Jadi sekarang kita mesti ngisi bensin sendiri dulu. Ya. Ayo kita isi bensin dulu ya. Ribet banget ya punya mobil nggak pernah dipakai. Aduh. Ada aja ini. Jadi lu Sebelah kiri lagi ya. Jadi lu yang mau megang ininya atau lu yang nuang? Gue yang megang deh. Lu yang megang? Kayak lebih enak megang. Oke. Nih sekarang kita coba colok dulu ya. Gak ada uap-uapnya teman-teman. Biasanya kalau dibuka, Kes, gitu. nggak ada sama sekali ya. Udah lama banget berarti ya. Bismillah ya. Ya, bismillah ya. Mudah-mudahan jangan sampai tumpah ya, guys. Nggak dingin men, tangan lu? Enggak. Berarti nggak tumpah. Enak lagi wanginya. Oke. Oke. Mari kita coba. Jadi gue biasa gitu teman-teman, gue harus Sayang. dulu, ajak ngobrol mobil ini supaya dia nggak ngambek. Oke, jangan ngambek ya. Kita jalan-jalan. Wis, gila akhir lo. Nyala semua indikator. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Gue denger sih pompa bensinnya sih nyala. Tapi Belum. udah lemah mungkin pompa bensinnya kali ya. Itu nyala kok, Bang? Pompa bensinnya nyala. Alhamdulillah. Keren. Nyala guys. Mobil alhamdulillah nyala. Elektrik. Sekarang kita coba tes air suspensionnya. Karena kebetulan memang ini udah nggak nyala lama, mobil dalam keadaan ambles, belum dibuka bagasinya guys. Ya. Terbuka. Jadi kemarin sempat gue copot Brem. Si ini. Oh, switch-nya. Nih, kalau kalian bisa nyium baunya, nih bau bensin basi. Pengisiannya gimana mas? Boleh dicek pengisiannya dulu. Jadi pertama ini alternator kan juga jarang jalan nih.
Mati ternyata lampu kecilnya ya, satu. Lampu kecil mati. Coba dicek dulu mas pengisiannya. Ini juga penting mengecek pengisian teman-teman untuk supaya teman-teman tidak tekor aki di jalan. Ini pengisiannya bagus. Bagus ya pengisiannya? Bagus ya. Memang kamu tidak pernah menyusahkan saya. Makanya. Tapi dia normalnya di angka berapa mas? Normalnya itu 1350. 1350, oh Iya. 13,6 ya. Kalau dia turun ke 12 berarti ada masalah dari dinamo alternatornya. Oke. Ini alternator masih aman berarti ya? Aman ya. Cakep. Dia tidak pernah nyusahin gua ini. Ini mobil. Guanya aja yang kadang-kadang suka lupa sama dia. Ini padahal nyala, kompresor lagi nyala, lampu kecil lagi nyala, tapi Tetap nggak drop ya? Tetap 13,6. Tetap Berarti stabil. Pengisiannya masih stabil, masih bagus. Kita tunggu kompresornya mati dulu, baru coba kita tinggiin sedikit mobilnya. Iya. Kan udah lama ya Brem, ya kan? Karet nih, gue ngeri sih karetnya. Keren. Udah lama nih. Mudah-mudahan ya. Leh, jangan nyusahin Leh. Nanti kita mau ajak jalan-jalan Leh. Gua tuh tapi naik mobil ini terakhir waktu gua ke Bandung sama Rizwan, mobilnya masih silver deh. Gila, Gila, udah lama banget. Lama banget. Sebelum gua kawin itu jauh sebelum Iya. gua kawin. Gua udah nikah aja sekitar udah 4 tahun lebih. Gua pas ungu ini belum pernah naik loh gua. Oh ya? Sama sekali Berarti belum. nanti kita naik, isi bensin bareng ya. Jadi isi bensin doang, malah nggak kemana-mana. Jadi selama raya mudah-mudahan naik ya mobilnya ya. Ya, depan naik. Belakang? Belakang naik. Cakep. Kalau ngeliat dari pressure-nya sih, ini udah normal ya naiknya. Naik, alhamdulillah air susnya. Tapi kita nggak tahu nih turun lagi apa enggak. Gue juga nggak tahu. Tapi balik kita bisa jalan Brem. Karena mobil udah bisa tinggi. Berarti ini pressure buat jalannya segini ya? Enggak sih, lebih pendek lagi. Sampai lagi. Lebih pendek. Gue lagi pengen maksimalin tingginya sih. Maksudnya gue pengen tahu nih dalam keadaan seperti ini mobilnya bisa maksimal tingginya normal apa enggak. Ini pressure menunjukkan 125 psi. Harusnya normal. Kalau ngelihat dari jarak ban ke fender juga normal. Tapi nanti kita akan lihat turun lagi apa enggak. Gitu. Oh, dites dulu berarti ya? Iya. Tapi berarti pengisian bagus, mesin bagus, normal, nggak ada bunyi macem-macem. Ya kan, mesinnya halus juga semuanya. Cuman ada lampu kecil mati di sebelah kiri sana. Gue juga belum tahu itu gara-gara kendor apa mati. Nanti kita akan cek lagi. Mobilnya nyala, temperaturnya normal. Kita coba AC Brem sekarang. Karena udah lama kan ya nggak nyala. Ini mobil emang nggak pernah ngecewain gue. Dingin ya? Dingin masih AC-nya. Berarti nggak ada kebocoran dari freon, nggak ada kebocoran dari mana-mana. Iya, lagi dingin lagi. AC-nya normal, dingin, mesinnya dingin. Lo tau dong kenapa gue sayang banget sama mobil ini. Kayak gini ya, maafin ya, gue kadang-kadang suka lupa. Tapi kita akan banyak jalan-jalan bareng. Karena buat gini aja Brem, anak gue tuh suka banget sama mobil ini. Jadi dia selalu nanya, kenapa Vario Purple nggak pernah dibawa pulang gitu. Jadi ya mudah-mudahan gue bisa nyenengin jalan-jalan sama anak istri gue naik ini. Nah, artinya MDC bulan ini mobil ini bakal ada di Mitra Tera. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, karena kalau cemong gini bumper depannya nggak berwarna gini kayaknya kurang enak, jadi kita akan ngecat bumper dulu. Wah, AC dingin lagi. Wah, mantap. Nah, next step, step terakhir kita akan ganti velgnya. Pakai velg yang memang bawaan ini mobil, bukan velg dari Genio. Velg gantian lah, bukan untuk velg untuk berdiri doang. Gitu. Tapi di sini gue seneng banget, cek engine nggak nyala, semuanya normal semua. Kita coba jalanin kali ya. Coba, yuk.
Akhirnya mobil ini berjalan ya Mas Bian ya, dari sana sudah bergerak dia sekarang. Nah, masih 13,4 setelah pakai HID, lampu nyala, AC nyala masih 13,4. Berarti normal semua ya Mas ya? Normal. Terima kasih banyak ya Mas sudah membantu menggantikan aki, bisa drive thru. Tokonya di mana Mas? Di Haji Nawi. Nama tokonya? Sumber Jaya Makmur. Sumber Jaya Makmur. Nah ini adalah Sumber Jaya Makmur ini ada toko langganan gua. Kalau gua nyari aki, adanya di Haji Nawi. Dan enaknya lagi teman-teman bisa ditelepon antar. Cakep. Pasang lagi. Sama pasang. Dan bisa trade in. Bener ya Mas ya? Betul. Bisa trade in. Nanti aki kalian dipotong. Oke. Nah kita ganti velg ya. Terima kasih banyak ya Mas sudah dipasangin akinya. Terima kasih banyak Mas. Ini kita lagi mau pasang dongkrak dulu teman-teman. Banyak banget. Ini apa? Sarang laba-labanya ya Brem ya? Gokil. Banyak. Bisa Brem? Dah. Coba naikin Brem biar bisa gua geser-geser. Ntar. Lu liatin aja gue yang ini. Oke, taruh bentar. Ya. Tahan. Kita harus cek. Jadi gini teman-teman, kalau ngecek dari samping itu kalian harus pas banget ke list pelangnya. Kalau enggak penyok semua. Bener. Kalau enggak ambrol, guys. Ini aman? Aman. Nah, kita udah pertama kali sebelum kalian ngambang bannya itu adalah kendorin dulu. Oke. Ini ada Mas Pian udah bawain velg yang memang aslinya. Apaan gini-gini doang? Boleh Brem di dongkrak. Udah aman semua? Udah aman. Bismillah. Kendorin. Bismillah ya. Dikit lagi, sekali lagi. Udah ngambang. Oke. Yang penting ngambang dulu teman-teman. Jadi kebetulan tuh kan gue pakai buat apa? Buat yang melihat angin ban yang gue tempel di lighter. Nah, apesnya Brem, saat ban gue kempes itu baterainya itu habis yang depan. Ya, malah. Ini jadi gue cuma bisa mantau yang belakang 39 psi si buat angin ya. Yang depan itu baterainya habis, jadi nggak kepantau di monitornya. Ini juga sekarang Mas Adi punya nih baterainya. Nanti gue mau minta kali sama dia ya. Buat baterai depan doang 2 biji supaya bisa gantiin baterainya bisa. Karena gini teman-teman, buat mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton yang punya ban narik-narik atau velg yang lebar dengan ban narik yang stretch ya? Stretch itu sangat berpengaruh atau penting banget mengecek tekanan angin ban. Saat kalian lagi di jalan itu kan nggak bisa dong sedikit-sedikit berhenti buat ngecek angin ban. Jadi memang untuk tire pressure monitoring itu penting banget. Bener. Karena gue dulu pernah tuang di Jaguar gue. Gue nggak ngecek angin di tol, puk gitu. Ya ini juga di jalan. Di sana dekat Highscope. Gue lagi belok, jadi mobilnya jatuh ambles. Iya sama. Dan apesnya punya gue robek bannya jadinya. Alhamdulillah mobilnya velg dan bannya aman kalau yang ini. Oke, sekarang kita pasang velgnya. Bisa dong. Ini emang harus yang punyanya ya teman-teman, bukannya gue nggak mau bantu. Jadi bondingnya tuh ini Iya lagi. dong, karena gue udah lama banget nggak megang mobil ini. Jadi memang harus gue yang ngerjain. Biar bondingnya nongol lagi. Ya, tapi mobil ini bener-bener gue sangat cinta banget sama mobil ini karena mobil ini nggak pernah ngecewain gue. Nah buat teman-teman yang lagi nonton dari belakang nih, ngeliat ada baju keren dong. Gue lagi nggak pakai baju Elite Brand lagi. Jadi buat yang pengen terlihat keren kayak dari belakang kayak gini nih, ya kan? Bisa langsung cek kemana Brand? Cek tokonya di Tokopedia dan di Shopee-nya The Elite Indonesia. Cakep, bisa langsung dapetin merchandise terbaru dari The Elite Indonesia. Dan nggak cuma t-shirt doang. Ada hoodie, ada stiker, ada air freshener, bener-bener. Ada juga keychain dan ada lanyard. Lengkap ya Bren ya? Lengkap. Sekarang lengkap banget sih teman-teman ya. Memang banget nih ya kecek karena memang bautnya sudah lama banget nggak dikeluarin, jadi mereka agak sedikit berkarat. Nanti mungkin
Kalau gue ada waktu, gue akan bongkar lagi. Sekarang Di-WD-in spuring kali kali ya. Dibersihin, di-WD-in sama ganti baut roda. Enaknya sih. Misalkan ya teman-teman ya, menyilang untuk mengencangkan roda ataupun membongkar roda. Dari sini ke sini. Lalu ke sini. Oke. Kita gebuk-gebuk dulu. Oke. Udah cukup. Sudah turun, sudah kepasang velg yang sebelumnya yang seharusnya. Jangan lupa kencengin dulu. Kencengin dulu. Ntar gelinding. Oke. Biar nggak makan banyak tenaga. Oke. Dah cukup. Sekarang coba kita mainin kali air suspensionnya kali Brem ya. Yuk. Dari tinggi. Maaf Mas Pian. Mas minta Pian, tolong. maaf. Coba kita nyalain lagi. Kan tadi kita tinggiin mobilnya. Sekarang kita coba amblesin. Buat di 0 PSI. Agak kaget ya teman-teman ya, dengar bunyinya ya. Nah kebetulan nih mobil Mas Rizwan yang ini Airsus-nya masih manual. Jadi Ya, mungkin ada jadi sponsor. buat teman yang punya Airsus yang nggak ada apa? Apa ya? Manajemen? Manajemennya? Nggak ada manajemen. Mau support silakan loh boleh. Nih pas lagi air out dengan. Mungkin Mas Bibi poin 888 mau support manajemen. Boleh mau di support soalnya ini masih pakai jarum. Jadi itu juga kalau lo lihat sini teman-teman. Kenapa ininya? Jadi kalau lo lihat dari samping itu gua nandain si jarumnya pakai stiker supaya nggak kebablasan kalau lagi jalan. Tuh. Ini berarti tanda yang gua nggak boleh kurang dari segini. Jadi kalau gua kurang dari sini, nanti bumper gua mentok. Jadi gua pasang stiker yang buat nandain supaya itu adalah titik minimal gua saat gua mau jalan. Gitu. Nah ini yang tadi gua bilang nih, si PSI ban. Ini belakang 3939 dengan temperatur bannya 27 dan 28 derajat Celcius. Gitu. Nah depannya mati nih. Harusnya ada 4. Depannya mati. Jadi nanti kita akan ganti baterai dulu. Tuh lihat ya teman-teman ya. Ini banyak banget jamur nih di sini ya kan. Sedihnya nih mobil. Ini kita lapin ya. Berarti kita sekarang tinggal isi bensin ya Brem ya? Iya. Karena baunya udah mulai nggak enak nih. Bau-bau bensin basi bener nih. Nanti kita akan cek tekanan anginnya depan sebelum kita jalan. Tapi karena ini ganjil genap di depan, ya Brem ya? Iya. Kayaknya kita nggak akan ngisi anginnya hari ini. Mungkin besok. Mungkin besok. Karena ini ganjil dan sekarang sudah jam 4 lewat. Dan kebetulan sudah masuk ganjil genap. Ya. Dan sekarang lagi tanggal genap. Jadi kita baru bisa keluar besok, oke? Makanya jangan kemana-mana teman-teman. Kita akan ngerasain experience di dalam Vario. Di dalamnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap tonton videonya, oke? Oke, nah buat teman-teman yang penasaran kan kita ini nggak pernah nih review sambil jalan, ya kan review. Nah untuk kali ini karena banyak banget yang minta review, pertama kita review adalah si Vario dulu ya. Mungkin teman-teman yang udah nonton pernah dengerin gua ngejelasin Vario, tapi ini gua jelasin secara review, oke? Nah ini bempernya teman-teman, ini bempernya bukan bemper Vario 2000 teman-teman ya, oke? Ini gua jelasin lagi sekali lagi karena banyak banget ini bemper Vario 2000 ya. Nah bukan teman-teman ya. Ini adalah bumper J-Black. Gue order dari sahabat kita dari Ascom Motorsport itu direct from Japan. Bedanya atau yang menarik dari bumper ini adalah nih kalau teman-teman bisa lihat ini adalah bahannya soft FRP. Nih kalian lihat. Ini gue benjet-benjet gini itu empuk.
Kenapa gue beli yang soft FRP? Karena kan gue tahu ya mobil ini kan pendek, takut lagi mentok polisi dulu segala macam, dia nggak akan pecah. Jadi dia lebih ngeflex dibanding bumper standar tuh, soft dia. Ini bumpernya yang menarik lagi adalah desainnya memang mirip dengan Vario 2000, tapi kalau kalian perhatikan beda. Lipnya ini one piece teman-teman. Dia ini lipnya tidak tambahan, tapi memang one piece dari bumpernya. Jadi nggak ada add-on, bukan add-on ya, bukan tambahan, tapi memang didesain nempel one piece dengan si bumpernya. Dan yang lebih menarik lagi adalah grillnya. Grillnya pun one piece teman-teman. Lihat, ini grillnya one piece semua. Dan fittingannya pun perfect menurut gue. Jadi ini lo lihat nih semua setelan-setelan lampu, bumper semua segala macam ketemu. Ini bumper J-Blood untuk Vario non facelift dari Jepang. Nah, untuk lampu, kita masuk ke lampu. Lampunya juga bukan butek teman-teman, memang ini lampunya Civic Type R yang titanium dalamnya. Jadi memang warnanya agak apa ya ngomongnya, agak kusam ya, tapi karena memang ini adalah aslinya dari Civic Type R untuk yang EK4 non facelift gitu, Civic Type R EK4 nih. Terus kita banyak ke velg. Velgnya ini adalah Workmeister M1 teman-teman. Ini Workmeister M1 ring 16, lebarnya 9,5 rata. Di depan kita pakai offset 13, yang dimana gue pakai spacer 4 mili, jadi offsetnya sekitar 9. Lebarnya 9,5 depannya, offsetnya 13, yang sekarang pakai spacer jadi lebar 9, offset 9. Terus bannya pakai PHI R dari Acelera bener 205 40 16. Aneh ya profilnya 205 40 16 karena memang gue pengennya kemarin tipis dan narik, jadi 25 40. Jadi akhirnya gue jadi kesulitan sendiri karena susah untuk ngejeplak benernya bannya. Jadi memang harus ditembak dan punya usaha lebih, dan lu harus bener-bener paham ataupun aware dengan tekanan angin dari si ban yang narikin. Untuk di belakang, velgnya sama speknya 9,5 rata teman-teman. Karena belakangnya juga 9,5, tapi offsetnya yang belakangnya ada perubahan. Belakang ini offsetnya 7. Dan nggak pakai spacer, offsetnya 7. Jadi belakang ini offset 7, depan offset 9. Kalau kalian nanya, kok bisa muat di Vario dengan spek 9,5 rata offset yang lumayan agresif? Ini gue pakai camber kitnya, belakangnya pakai Skunk 2, depannya pakai body club. Jadi depan itu kalau untuk kemarin terakhir gue scoring itu minusnya 6, belakang minus 7. Kenapa gue enggak minus lebih dari 7? Karena gue masih pengen ngeliat mobilnya lebih kelihatan sopan dari belakang. Jadi gue tidak banyak-banyak untuk menambahkan camber ke mobil gue, yang penting pas aja nih. Dan untuk bodywork nih nggak sama sekali nggak ada bodywork teman-teman. Bodinya semua full standar fendernya. Kalau kalian lihat ini adalah sambungan bumper. Kalau ini bumper fender sudah di wide body, pasti bumper yang ini nggak akan plug and play ataupun natnya nggak akan sama. Jadi ini fendernya masih standar semua. Gue hanya mengandalkan camber kit dan coilover gitu. Jadi ini gue pakai coilovernya dari ISC coilover. Memang ISC coilover ini di mobil ini adalah salah satu ISC pertama untuk si Civic Vario, karena memang gue dan Mas Lucky waktu itu bisa dibilang R&D bareng untuk si Civic Vario ini supaya bisa berdiri dengan sepantasnya atau yang sesuai dengan pasar Indonesia gitu. Jadi gue nih pakai coilovernya ISC coilover dan air suspensionnya dari Ergen gitu. Mas Rifki Ergen nih air suspensionnya. Terus kalau untuk spion, kita masuk yang dari body dulu nih. Spion ini gue pakai spoon gitu, spoon style ya kalau ngomongnya, karena ini bukan spoon asli, ini spoon style karena waktu itu masih jarang banget, gue lama banget belinya ini, jadi gue beli yang spoon style aja. Habis itu gue cat sewarna body gitu. Sama ini adalah door visor Honda Access yang memang untuk EK4, dia adanya di kasir. Kalau ini kita ngomongnya apa ya? Spoiler belakang kali ya, spoiler kaca belakang. Itu ini spoiler kaca belakangnya. Ini antena yang harusnya nggak ada di antena Vario lokal. Ini gue pakai antenanya Civic EK4 sedan. Nah, kalau yang menarik ini adalah lip belakang. Lip belakangnya ini gue kemarin beli dapat dari Malaysia. Ini plug and play untuk Vario 96. Dia kayak OEM bahannya. Dan bentuknya pun nggak begitu tebal kayak Vario 2000. Jadi banyak juga teman-teman nggak ada salah juga ya pakai lip depan, lip belakang Vario 2000 itu agak tebal. Nggak ada masalah juga, keren-keren juga. Tapi kalau ini gue lebih suka karena bentuknya lebih tipis teman-teman. Jadi ada tupis. Kalau kalian lihat di sebelah sini nih ada potongannya, ada tupis.
Jadi di sebelah sini one piece, habis ini two piece sebelah sini. Gitu. Nah ini si knalpotnya, kalau kita mau lihat belakang nih, knalpotnya ini pakai Honda Access Sport Muffler for SO4 by Fujitsu. Jadi knalpotnya ini si Honda Access Sport Muffler for SO4 by Fujitsu. Jadi Honda Access itu memang dia kan produsen barang-barang Honda ya, tapi ini untuk knalpot dia bikinnya under Fujitsu. Tapi di branding sama si Honda Access gitu. Oke, kita melihat ke dalam. Kalau mesin semuanya standar teman-teman. Oke, mesin itu sebenarnya nggak standar-standar banget karena gua sudah mengupgrade sedikit, tapi mesinnya masih stok bawaan gitu. Nggak swap engine, nggak apa. Untuk mesin gua upgrade sedikit. Karena mobil ini transmisinya matic teman-teman, jadi gue tidak perlu terlalu banyak upgrade. Jadi gue hanya konsentrasikan di headnya udah gue ganti pakai P08 strip 2, terus gue porting polish dan gue triangle gitu, di balance juga. Terus headernya gue pakai Kansai, terus kabel busi pakai NGK power cable. Udah itu aja sih. Selain itu standar untuk radiator, untuk kondensor, untuk fan, semuanya standar. Jadi tidak ada yang gue utak-atik di sini. Nah, kalau kalian lihat dari perubahan yang paling mencolok di sisi mesin ini adalah ini. Ini gue naikin towernya. Ini adalah cara supaya mobil ini bisa depannya sependek sekarang. Karena kalau enggak, si arm camber ataupun sayap arm atas yang bisa dijadikan camber itu akan mentok ke arah sini. Jadi ini gue naikin supaya si camber armnya bisa naik maksimal, mobilnya bisa sependek ini, gitu. Tidak ada mentok-mentok di tower. Jadi buat teman-teman yang kesulitan untuk mendekin vario, cara ini bisa dicoba. Tapi lihat ya teman-teman ya, ini yang gue naikin cuma sampingnya doang, bukan towernya. Kalau towernya kan nanti lo harus ada geometri dari shock breaker, semua segala macam. Nah itu ribet lah hitung-hitungannya. Nanti mobil lo nggak stabil. Jadi yang gue naikin hanya samping tower shock breaker. Oke, buat teman-teman yang penasaran ngeliat dalamnya, ayo kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ngeliat ke dalam. Ada apa aja dalamnya di Vario gua si Midnight Purple ala-ala ini, ya nggak? Nah, pertama itu adalah si setirnya. Setirnya itu gue pakai Nardi Torino Deep Horn gitu. Ini yang cedok gitu, Nardi cedok. Itu bautnya udah gue ganti titanium. Kenapa gue pakai Nardi? Jadi ini ada cerita juga teman-teman. Jadi gue dulu tuh ngeliat beberapa teman gue pakai Nardi ini tuh ganteng banget. Saat itu gue nggak punya uang. Jadi saat gue punya uang, setir yang pertama kali gue beli adalah ini. Karena menurut gue keren banget dan driving feelingnya akan enak banget dipadukan dengan jok semi bucket. Menurut gue gitu. Kalau untuk kita lihat dari sini, si speedometer pun gue ganti pakai Civic Ortia. Bedanya apa? Bedanya itu backgroundnya itu karbon teman-teman dan speedometernya top speednya 180 karena JDM. Gitu. Kalau untuk ini masih standar banget ya, ini tape-nya Pioneer seri lama karena gue zaman dulu ya tape-nya ini nggak pernah gue ganti, mobil ini nggak ada yang pernah gue ganti. Ini aja. Terus tadi yang kalau udah lihat tadi kan ini si indikator si tire pressure monitoring, terus ini ada setupnya karena memang habis akinya dicabut ya kan, jadi gue mau setup. Menarik ini adalah si jok ini teman-teman. Jok ini adalah yang paling berkesan karena zaman gue pakai Toyota ini gue pengen banget punya jok ini. Tapi dilema gue karena jok ini adalah joknya Honda. Ini jok bawaan dari EK9 Type R teman-teman. Jadi waktu pas gue beli Honda ini adalah yang kalau teman-teman ngikutin gue dari awal, ini adalah Honda pertama gue. Ini adalah yang mengajarkan gue gimana caranya gue bisa cari uang di otomotif. Ini mobil ini. Jadi mobil ini memang rezeki itu semuanya turunnya dari yang di atasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menurut gue ada jalannya, dan salah satu jalannya adalah dari mobil ini kalau buat gue. Nah ini adalah jok EK9 Type R yang gue beli setelah gue punya uang untuk beli modif mobil di mobil ini. Yang pertama, barang pertama gue beli ada ini, si jok ini. Jok ini sampai sekarang dalam kondisi yang menurut gue masih sangat bagus ya, karena mungkin jarang juga gue naikin ya. Tapi ini gue beli sekitaran zaman tahun 2000, sekarang itu 2022, 2010 mungkin gue belinya, sekitar sudah 12 tahun yang lalu. Jadi dalam kondisi masih seperti ini. Gue inget banget waktu itu sahabat gue Mas Moti dari Wio Motorsport itu
ke negara tetangga dan gue minta bawain jok ini. Jadi dia bawa hand carry teman-teman jok ini. Kalau gue inget itu dia langsung nganterin datang ke rumah gue, Wan nih mau jok lo berat banget. Kalau gue inget gitu nggak lupa tuh gue sama Mas Mati. Terima kasih banyak ya Mas Mati ya udah mau bawain jok ini ke Indo, ya gak? Untuk yang lainnya di mobil ini semuanya standar, cuman sun visor doang. Nih sun visor gue ganti yang JDM. Terus kalau kalian lihat yang sebelah sini itu gue pakai namanya coin pocket di sini. Harusnya kan polos nih di dalam AC sebelah kanan polos. Itu gue pakein coin pocket bisa supaya bisa naruh koin dan bisa naruh uang receh untuk Pak Ogah, ya gak? Tapi kalau untuk yang lainnya semua standar, hanya ada strut bar di belakang dan ini. Jadi kalau teman-teman ngelihat ini jok kanan itu punya gue lebih pendek dibanding jok kiri. Jadi ini yang kanan itu gue pakai relnya atau relnya itu pakai bright super low gitu. Nah ini adalah salah satu yang gue yang suka juga nih dari OEM-nya Vario, tapi kelihatan ini adalah tweeter. Teman-teman bisa ngeliat di sini ada tweeter. Harusnya di Vario itu nggak ada. Nah ini adalah tweeter OEM buat si yang versi apa gitu. Kalau nggak salah sih ya ada si tweeternya di sini. Dan menurut gue ini keren banget. Jadi gue nggak perlu pakai speaker tweeter yang nempel di dashboard yang bisa menyebabkan kerusakan dari dashboard. Jadi gue tempelnya di segitiga spion gitu teman-teman. Kalau ini spionnya udah tahu deh Broadway. Jadi saya ngeliat luas ya gak? Itu aja sih. Kalau untuk itu gue untuk interior itu aja. Mobil ini bisa dibilang gue hanya mengharapkan mobil ini enak dipakai. Jadi nggak terlalu banyak perintilan yang gue pasang di sini. Tapi perintilan yang pasang di sini semuanya pasti ada ceritanya. Gitu. Coba kita lihat ke belakang. Nah, ini adalah si air suspension system dari Airgen-nya, teman-teman. Di sini kalian lihat ada si tabungnya. Nah, di belakang ada kompresornya. Kenapa gue gantung? Karena tuh gue pengen lebih luas aja ya bawahnya, gue bisa naruh barang ataupun ban serep. Karena kemarin ditaruh di sini gue jadi nggak bisa pakai ban serep. Biarpun sekarang ban serepnya nggak ada, tapi gue ada di rumah, nggak pernah gue pakai aja. Jadi bisa gue naruh bisa ban serep di sini. Jadi amit-amit kalau gue lagi, karena gue juga mengerti ya. Jadi kita, mobil yang dengan jarak dengan lebar velg yang lebar dengan ban yang narik itu sangat resiko saat bannya itu melejit ataupun kempes. Jadi gue harus bawa ban serep. Jadi si air suspensionnya gue naikin ke atas supaya tidak mengganggu dari si penyimpanan ban serepnya. Ini lihat tuh ada Airgen suspension untuk air suspensionnya. Udah lama banget ini. Ini gue pasang itu sebelum gue nikah, sekitar hampir mau 5 tahun yang lalu. Gue pasang ini dan masih alhamdulillah masih berfungsi dengan baik sampai sekarang. Terima kasih Mas Rifki dari Airgen Suspension. Dan untuk suspensinya tadi gue bilangnya dari Yasya Kolover. Terima kasih Koko Luki. Lebih suka wawancara atau lebih suka review? Tulis di komen di bawah ya. Nanti biar kita bisa ada wawancara, ada review ya enggak. Semakin banyak kontennya, semakin bisa menghibur kalian ya kan. Mudah-mudahan. Jadi tetap dong support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, jadi tinggal tunggu kita isi bensin ya teman-teman ya. Sambil merasakan mobil ini di jalan untuk mengobati kerinduan gue yang sudah lama banget gue nggak naik mobil ini. Sekitar setahun lebih mobil ini nggak nyala. Sekarang nyala lagi dan kita akan isi bensin. Tapi besok ya. Sekarang soalnya gak nyala. Oke, jangan kemana-mana. Tetap tonton videonya. Ah, teman-teman. Akhirnya gue mengendarai Vario gue lagi. Kalau gue udah tidak naik mobil ini selama sekitar 1,5 tahun. Kalau Brami sekitar 5 tahun. Iya. Brami terakhir naik mobil gue saat masih silver. Dan pelek yang sekarang lu pakai ini baru banget nyampe. Iya benar. Tapi Rem tidak ada yang bisa menggantikan mobil ini memang. Jadi kalau gue pakai mobil ini tuh rasanya ya ini mobil gue gitu. Gue lu banget gitu. Gue tuh susah mengatakan dengan kata-katanya yang untuk hal itu, tapi kalau bisa gue deskripsikan itu ya gitu. Nah ini mobil gue banget deh pokoknya gitu. Kayak tidak tergantikan sama mobil lain. Feeling excitednya segala macamnya, wow. Biarpun mobilnya nih maaf ya kalau agak goyang-goyang teman-teman. Ya mohon maaf ya teman-teman ya. Karena mobilnya goyang-goyang. Jadi ini kita nih tadi habis isi bensin karena terakhir itu kemarin kita isi bensin itu hanya 2 liter. Itu antara Mio atau Vario ya kan. Nah, 2 liter. Mio aja lebih benar dari 2 liter. Dari kemarin kita isi 2 liter, sekarang tadi habis isi bensin. Terus sekarang kita mau menuju ke salah satu tempat schooling langganan gue. Tempat ban. Dikarenakan ban kiri depan gue nggak jeplak lagi teman-teman.
sebenarnya gue udah minta tolong sama salah satu teman gue yang antik kita, teman kita lah Brem, yang antik kita yang lumayan ajaib. Gue minta tolong saat itu kita lagi nggak bisa. Bisa nggak minta tolong untuk bawain ban ini? Oh bisa Wan? Bisa gitu. Minta tolong ya, gitu. Nanti tolong dibersihin. Habis itu kan ini kan ngejeplak, tolong dicariin deh kenapa sih masalahnya, kenapa bisa ngejeplak terus. Oke, udah disilen, udah dibersihin ya. Tadi pas habis pasang kan kemarin pasang ban. Iya. Pasang di mobil. Pas tadi gue datang ke kantor, lah kok ngejeplak lagi bannya, padahal belum dipakai gitu kan. Pas gue cek, tidak dibersihin dan tidak disilen, jadi cuma diisi ban, diisi angin. Tapi untungnya kita kemarin nggak jadi jalan, Wan. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya gitu. Kalau jadi jalan sih kita jadi PR di jalan. Gitu. Jadi nanti kita akan ke tukang ban ini yang ada spuring dan segala macam, memang langganan gue. Ya. Nanti kita akan cari tahu kenapa sih bannya ngejeplak terus. Mungkin teman-teman yang di rumah yang mungkin punya ban-ban narik ya Brem ya. Iya. Jadi bisa sedikit belajar lah. Gitu. Kenapa sih? Apa sih permasalahannya? Mungkin ntar bisa dapat insight. Betul. Ya. Nanti kita akan ngobrol sama Mas Bowie dari BNT Ban. Nanti kita ke arah sana sekarang. Buat apa sih nih, perhatikan kalau ban mobil lo itu sudah dalam keadaan stretch tire atau narik bannya. Gitu. Mungkin cara perawatannya gimana? Betul ya kan? sekali. Jangan kemana-mana, makanya tetap tonton videonya. Tapi gua Brem, Excited banget ya? parah. Sekarang kita sudah dekat sama BNT Ban, toko ban dari Mas Bowie. Di Jalan Kesehatan, kebetulan lebih dekat lagi ke rumah gua nih, kalau udah pengen balik pulang tetangga ya jatuhnya ya. Iya. Karena gua langganan sih, udah gitu gua kayak Pandem, EG, terus CRV, semuanya tuh spuringnya di dia. Nah, sekarang nih gua mau cek si ban ke Mas Bowie ini. Gitu. Kita udah nyampe sekarang, tepatnya sudah di BNT Ban. Tempatnya Mas Bowie. Kita lanjut ya nanti buat ngobrol-ngobrol sama Mas Bowie, oke? Jangan mana tetap saja. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Put me in a mood. Sekarang kita udah nyampe di BNT Ban, di Jalan RC Veteran ya, Mas Bowie ya? Kesehatan. Oh, kesehatan, Iya. benar, kesehatan. Ini gue lupa tadi ngomong kesehatan padahal ya, kenapa jadi RC Veteran ya? Sama bosnya, ini Mas Bowie nih. Oke, salam kenal. Di sini bisa tune up, balancing, spuring, angin nitrogen juga bisa, sama jual velg juga di dalam. Jadi one stop shopping nih Mas Bowie ya. Betul. Untuk kaki-kaki, untuk velg siap. dan kaki-kaki lah, ya kan? Jadi ada ban velg. Nah ini tadi problemnya ban ini ternyata ada double tip jack. Nah, gua tahu double tip ini buat apaan nih, jadi nempel semua. Ini Mas Bowie ini kalau untuk ban narik kayak gini nih, sebenarnya perawatannya kayak gimana Mas Bowie? Sama aja saya bilang, gak ada masalah ban lain. Apa harus anginnya harus tinggi terus, kan kadang-kadang ada orang yang ngomong anginnya mesti 70 ya gitu. Enggak lah. Iya sih rasanya sih. Iya. Jadi ban seperti ini nih bagusnya sih minimal 35 ya, 40. Oke. Karena 70 nggak mungkin lah, mau kayak gerobak nanti. Iya, jadi kayak kayu, jadi nggak kayak Iya. karet, bener. Tapi yang penting katanya nggak boleh sampai kurang angin. Betul. Karena kalau kurang angin, rusak kita nggak berasa. Iya. Betul. Jadi ngejeplak kayak ban gua tadi Iya, tuh. betul. Ya kan? Nah, ini kalau ban gua kan tadi kan abis dibongkar nih. Ini treatmentnya diapain aja Mas Bowie? Gak ada yang spesial sih treatmentnya kayaknya. Paling cuman di tadi nih di double tip ini dibersihin. Bersihin semua, dirapiin. Harus- Karena di beat ini nggak boleh ada yang ganjel. Iya. Iya, kalau ganjel anginnya kan keluar dari Iya. ganjelannya. Mesti bener-bener dia ngeplak. Selama, makanya. iya, selama beatnya bagus, velgnya bagus, pasti dia ngeplak. Ini kan nggak ada yang sobek ya? Nggak ada sih bagus. Iya. Harusnya ngeplak total. Nah makanya nih yang bermasalah tuh cuma depan kiri doang. Yang lainnya tuh nggak pernah bermasalah. Padahal lebarnya sama velgnya ya, lebarnya rata gitu. Makanya kesini nih karena Mas Bowie ini udah langganan banget, jadi kita dicekin nih. Soalnya sebelumnya tuh di double tap teman-teman. Iya, jadi ngeganjel dia. Ngeganjel malah angin jadi Iya, keluar, anginnya nggak jadi keluar. bener ya kan? Betul. Jadi sekarang kita lagi bongkar dulu. Nanti kita bersihin dulu velgnya, di bannya juga dibersihin. Mudah-mudahan nanti bisa ngeplak. Jadi mobil bisa dibawa jalan-jalan lagi, ya kan? Amin. Bener. Jadi kalau buat lo yang di dekat Bintaro, mau spuring, mau balancing, mau nitrogen, atau mau cari-cari velg, bisa langsung ke BNT. BNT Pro. BNT Pro, benar. Ada ya? Tunggu. Sekarang mau dipompa. Kita lihat mudah-mudahan ya. Tidak ngejeplak-jeplak lagi.
Masnya udah dari tadi udah ngamplasin luar dalam buat supaya dibersihin juga velgnya supaya nggak ada angin atau ada ganjelan yang bikin anginnya keluar. Mudah-mudahan ya. Udah bisa dibawa jalan-jalan mobilnya ya. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense. Nah teman-teman, jadinya gua sudah habis pasang ban yang tadinya ngejeplak itu, padahal kemarin ya kita pasang ya Brem ya. Dan tadi ternyata treatmentnya hanya dibersihkan karena di dalam ban itu ada banyak kotoran seperti double tape yang diharapkan mungkin di toko ban sebelumnya itu bisa menahan angin supaya nggak bocor Brem. Mungkin dipikirnya sistemnya kayak sama kayak sealant kali. Betul, tapi salah. Ternyata salah. Karena kan ditempel dulu sama dia, habis itu anginnya dipompa, jadinya dia kelipet. Iya. Jadinya sealant kan dari luar ya. Nah, bukan jadinya bener, malah jadinya mengganjal, jadi anginnya keluar. Jadi rembes gitu. Namun tadi udah dibersihin semua sama tim dari BNT Pro ban, jadinya mudah-mudahan mobil atau ban ini nih akan tidak keluar angin lagi dan normal. Ih, gue kangen banget tuh emang. Gila. Akhirnya. Iya bener ya Bremego, kalau ngomong teman-teman pada nanya gitu, ini mobil yang gue banget gitu. Iya, karena ya alhamdulillahnya gue dikasih fasilitas mungkin sama beberapa teman-teman gue yang misalnya gue nitip mobil di gue gitu ya, jadi gue bisa bawa mobilnya yang lebih bagus, lebih mewah, lebih enak mobilnya. Iya, gitu loh. Tapi saat pakai mobil ini, gue bisa apa ya Brem yang ngomongnya? Mungkin nggak bisa dijelasin kayak kata-kata ya. Ya mobilnya yang kayak ini gua banget kayak gitu ya, Rizwan banget. Iya, gitu. mobil gua. Dan gua saat ngeliat tadi di kaca gitu mobil gua lewat gitu yang kayak gila. Jadi gua seneng banget ya mobil ini bisa berjalan normal lagi. Dan terima kasih banget juga nih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini, yang nonton video ini, yang ngikutin dari yang mobil yang nggak mati-mati banget ya ternyata ya, dengan berbagai macam kayaknya bakal gini deh, kayaknya bakal gitu deh gitu, padahal ternyata enggak, pompa bensin aman. Padahal kemarin udah kita bahas ya Brem ya, takutnya pompa bensinnya mati karena terlalu lama kosong tangki bensinnya. Ternyata alhamdulillah pompa bensinnya normal, udah kita isi bensin tadi dan normal, si pelampung bensinnya juga normal, temperatur habis setelah gue jalan-jalan juga normal, AC-nya juga dingin normal. Mobilnya nggak pernah ngerepotin ya? Iya, alhamdulillah ya, mobil ini nggak pernah ngecewain gue, terima kasih. Nah, kan biasanya Mas Rizwan ini kan kalau di warisan selalu ngomong ke teman-teman yang datang itu, nextnya mobilnya mau diapain? Nah sekarang kita tanya ke Mas Rizwan. Nextnya mau diapain Man? Nextnya pastinya itu pertama gue akan ngecat bumper. Iya karena sih ya, agak ini belang tuh ya. Belang banget ya. Kemarin juga temen gue ngomong apa nggak mau dicat abu-abu aja bumper belakangnya, kayaknya nggak menyelesaikan masalah. Jadi lebih terus mending, dikasih pakai dopwheel yang itu moon eyes ya kan? Jadi daripada kayak gitu mendingan gue ngecat bumper depan dengan warna body. Kemarin gue udah minta bantuan dari Dimas dari bengkel Auto 39. Selalu tuh ya? Selalu. Karena memang langganan gue itu di daerah bengkelnya itu di daerah Tanah Kusir. Nah gue udah ngirim tutup tangki gue, maka dari itu kenapa tadi kalau saksi isi bensin nggak ada tutupnya. Karena langsung tutup bensin, tangkinya nggak ada, jadi gue kirim ke sana. Dia lagi mau ngaduk catnya dulu, saat catnya sudah ready gue bisa kirim bumpernya ke bengkelnya dia. Jadi nextnya ngecat bumper sama kayaknya jok belakang mau gue pasangin deh. Kalau kalian lihat kan sekarang nggak ada jok belakang ini. Tuh. Gue jadi kosong. Tadi gue sama Brami juga saat gue ngebuang angin nosol dari belakang lu kenceng banget ya teman-teman ya. Jadi gue sama Brami suka kaget jadinya, jadi dibanding nanti gue bawa anak gue jadi terkajut-kajut, mendingan gue pasangin joknya dengan harapan bisa meredam suara dari. Soalnya tuh si Ika juga udah sering nanyain ya. Kai itu sering banget nanyain mobil ini. Vario Purple mana kapan dibawa pulang. Setiap dia ke kantor melihat mobil ini, dia minta dibukain mobil buat dia naik di mobil ini, buat main-main dalam mobil ini. Jadi karena mungkin gua bukan doktrin ya, maksudnya gua ngomong selalu ngasih tau ke dia nih mobil gua. Yeah. Ini mobil gua. Maksudnya si Vario. Ya, Vario ini mobil yang gua ngomongnya apa ya, Brem? Mobil gua kali ya. Jadi kalau mungkin bukan lebay sih ya. Bukan lebay ya benar. Tapi insya Allah gua nggak akan jual mobil ini. Jadi mungkin mau mobil yang lain masih agak tergiur kalau ada tawaran menarik. Tapi insya Allah kalau mobil ini nggak ada keperluan yang sangat amat mendesak, insya Allah mobil ini akan gua keep terus. Iya. Amin. Gitu. Jadi akan gua rapihin. Mungkin ada beberapa penyesuaian juga. Soalnya tuh
kayak anaknya Rizwan tuh kalau misalkan lagi video call di kantor gitu, Papa, mana sih Vario? Pasti Vario langsung. Purple, iya. Gue suruh turun ke bawah Iya. buat ngeliat Vario karena kan jarang banget bawa pulang ke rumah ya teman-teman ya. Jadi ya gitulah. Jadi mobil ini mau gue bikin enak. Sama saat gue pasang bisa jok belakang, audio belakang atau speaker belakang bisa kepake, Brem. Yes. Jadi suara audionya mungkin akan lebih enak. Gitu sih. Nah buat teman-teman yang nonton nih, terima kasih banyak. Sekarang kita udah Terima kasih mau jadi ke banyak. kantor. Terima kasih banyak nih udah ngikutin keseruan atau ke-excitedan gua untuk ngidupin ini mobil Ngidupin lagi Vario dan jalan lagi. lagi. Ya kan? Terima kasih banyak. Dan mungkin ini kan teman-teman udah ngelihat nih ada review sama ini kan kita lihatnya mini review ya, review tipis ya Brem ya. Yes. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman bisa komen bagusan review atau tetap warisan. Atau mungkin kita mau nambahin konten segmen lain. Yes, betul. Tambahannya yang review ini, ya kan? Betul sekali. Soalnya kalau di review ini gue nggak bisa terlalu banyak cerita tentang kisah dari owner dan mobilnya karena kita lebih ke arah modifikasinya. Yes. Gitu. Tapi Beda- kalau beda dengan warisan ya? warisan, betul. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa menambahkan konten, ada warisan dan ada review gitu. Amin. Dan makanya support kita terus dengan cara apa, Brem? Subscribe, like, share, dan komen. Betul. Dan jangan lupa, Oh ya. buat teman-teman yang pengen t-shirt Oh, atau nyari-nyari benar. merchandise dari Daylight Indonesia, Benar. bisa langsung ke Tokopedia dan Shopee-nya. Dari Indonesia. Dari Karena ada Indonesia. banyak, ada t-shirt, ada hoodie, ada lanyard, ada car freshener, Yes. ada stiker. Ada stiker. Gila. Benar. Jadi tapi buat teman-teman banyak banget nih yang komen kehabisan. Makanya pas lagi lo launching, langsung check out aja. Yes. Bener ya Brem ya? Biar nggak kehabisan lagi. Pasti kan Biar- kita selalu update di IG. betul. Jadi Iya. langsung swipe up. Nanti pas ada iklan baju, Bukan swipe up sekarang, link. oh iya link. Lupa. Anak lama. Iya benar. Langsung cek linknya dan langsung check out biar nggak kehabisan. Yes. Bener ya Brem ya? Bener. Oke, terima kasih banget yang udah nonton. Makasih Dan banyak, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Dadah.